Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke Popolo, karena di episode pertama aku pakai papan, aku melihat cukup banyak yang komen Mas Hansol kayaknya lebih mudah untuk dipahami waktu Mas Hansol itu duduk dan disampaikan kayak sebelumnya. Sehingga setelah diskusi bersama tim, kali ini kita putuskan untuk menceritakan kasus episode kedua dengan cara yang tradisional atau yang udah dari dulu. Dan di video sebelumnya juga ada yang menyampaikan kalau audionya katanya kurang jelas. Nah, ini udah kita perhatikan lebih lagi. Semoga audionya lebih memuaskan lagi. Di video kali ini kita bakal membahas seorang pembunuh berantai yang bernama Jong Nam-gyu. Mungkin di antara follow ada yang bilang, "Loh Mas, ini bukannya udah pernah dibahas ya Mas?" Betul. Memang cerita-cerita ini pernah dibahas, tapi aku ngerasa waktu itu masih sedikit baru gitu ya. Nah, kali ini aku pengen memperdalam lagi penyampaiannya dan juga detail-detail yang mungkin di video sebelumnya tidak ada, dan juga buat pol-pol yang pengen lihat top 7-nya itu ada apa aja. Jadi lebih mudah karena udah buat menjadi satu playlist. Nah, mungkin foto-fotonya bakal ditunjukkan sama editor seperti ini. Sebelum aku menceritakan apa yang dilakukan oleh orang ini, satu hal yang disampaikan oleh profiler dan juga banyak polisi bilang yaitu adalah ini orang dari tampangnya pun sedikit berbeda dengan pembunuh-pembunuh yang lain. Pembunuh-pembunuh yang lain ada yang terkesan sedikit positif ataupun paling nggak itu secara penampilan mereka itu nggak sedikit gimana gitu. Sedangkan untuk Jong Nam-gyu bukannya kita menilai seseorang dari penampilan, tapi dia ini dari penampilannya saja terkesan kayak wah mending tak jauhi. Bahkan profiler dan juga polisi yang menyelidiki kasus ini juga merasa demikian. Dan nanti di episode berikutnya ada satu pembunuh berantai yang bernama Yu Yong-chol. Dibanding Yu Yong-chol, jumlah korban yang diakibatkan Jong Nam-gyu ini lebih sedikit. Tapi Jong Nam-gyu ini bisa dibilang merupakan pembunuh yang lebih kejam, yang lebih sadis, dan yang paling image pembunuhnya itu masuk gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena berbeda dengan pembunuh-pembunuh yang lain yang biasanya mereka itu setelah tertangkap bakal bilang bahwa waktu itu sepertinya ada setan yang masuk ke dalam diri saya, ataupun mungkin mereka membawakan alasan-alasan lain untuk melindungi dirinya sendiri. Jong Nam-gyu tidak seperti itu. Dia tidak membungkus dirinya dengan alasan-alasan. Ketika dia tertangkap dan juga ditanyai, "Kenapa kamu membunuh?" "Ya membunuh karena saya pengen membunuh." Memang membunuh butuh alasan. Itu yang disampaikan. Sehingga Jong Nam-gyu ini tergolong pembunuh berantai yang sangat sadis dan sangat simbolik di Korea ini. Langsung kita mulai. Tapi karena ceritanya bakal agak panjang, tak ngambil minum bentar ya. Oke, ini yang varian mantan Cino alias cappuccino with fresh milk. Oke, tak coba deh. Wah, seger banget ya. Wah, oke, jadi kayak lebih siap untuk menceritakan cerita Detektif Piramid kali ini. Iya, rasanya ini kayak karamel, coklat, agak creamy gimana gitu, enak gitu. Oh, pantes ini enak, Rek. Ternyata ini pakai kopi biji pilihan 100% dan juga menggunakan susu seger. Ya pantes enak ini. Oke, ini tak minum biar aku lebih semangat nyeritainnya. Dan buat polo-polo yang dengerin ini di rumah, biar lebih santai, jangan lupa Rek, siapkan mantan Cino dari Kopi Kenang lagi. Oke, langsung kita mulai cerita hari ini. Habiskan dulu, guys.
Chong Nam-gyu. Nah, Chong Nam-gyu ini merupakan pembunuh berantai yang aktif mulai tanggal 14 Januari tahun 2004 hingga tanggal 22 April tahun 2006. Chong Nam-gyu ini membunuh total 13 orang dan mengakibatkan luka-luka ataupun cedera parah 20 orang. Ini ada beberapa yang bilang 14 orang atau 13 orang, tapi yang tepat adalah 13 orang. Dan bahkan Chong Nam-gyu ini adalah orang yang membuat jumlah pembunuhan Yu Yong-chol. Jadi Yu Yong-chol ini juga merupakan pembunuh berantai lainnya yang bakal tak ceritakan di episode berikutnya, jadi ditunggu aja. Nah, Yu Yong-chol yang awalnya bilang kalau dia itu membunuh 21 orang, satu orangnya ini ternyata merupakan perbuatannya Chong Nam-gyu, sehingga pembunuhannya Yu Yong-chol itu bukan 21 tapi menjadi 20, dan satunya ini ternyata milik Chong Nam-gyu. Chong Nam-gyu, dia ini terlahir di tempat yang kayak apa sih? Dia ini terlahir di sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Jiangsu. Ini berada di Provinsi Jeolla Utara. Saat ini pun kalau misalnya Polo pergi ke kabupaten itu, tempatnya itu masih agak desa. Jadi waktu lahirnya Chong Nam-gyu di tahun 1969, itu bahkan lebih desa lagi. Sehingga papanya Chong Nam-gyu itu merupakan seorang petani yang bercocok tanam, dan dia sendiri ini terlahir di keluarga, ada yang bilang 7 bersaudara, ada yang bilang 9 bersaudara. Loh sih mas, kok bersaudara aja bisa ada 2 info, itu gimana ceritanya? Mas Hansol ini nggak riset ini gitu. Bukannya gitu, ini polisi sendiri bilang kayak gitu karena waktu tahun masih 70-an, 60-an itu kayaknya masih banyak orang tua di desa-desa yang nikah 2 kali, ataupun setelah cerai mereka nikah lagi, sehingga saudaranya itu kecampur. Jadi mungkin papanya udah nikah punya anak, terus nikah lagi sama istri baru punya anak, sehingga kayak tercampur-campur gitu angkanya. Udah gitu, waktu itu sistem administrasi pemerintahan masih nggak sebagus saat ini, sehingga kayak masih agak telat ataupun kacau balau. Tapi berdasarkan info terakhir dari polisi yang mengintrospeksi, dinyatakan bahwa dia ini berasal dari 7 bersaudara. Dia ini memiliki 4 kakak perempuan di atasnya, dan dia ini merupakan anak kelima. Oke? Dan di bawahnya ini ada 2 adik laki-laki. Jadi cewek, cowok, dan dia itu anak yang di sini. Keluarganya Chong Nam-gyu itu seperti itu. Nanti bakal ada info lebih dalam lagi tentang keluarganya di belakang, jadi tetap fokus, oke? Nah, dia terlahir di keluarga yang seperti itu, dan dia itu ya anak biasa hingga dia lulus SMA. Seketika dia lulus dari SMA, dia itu langsung pergi bekerja, dan tempat kerja pertamanya itu adalah pabrik minuman. Nah, di situ dia itu nggak betah kerja terlalu lama. Dia itu cuma kerja kayak 4 bulan, habis gitu udah dia keluar dari tempat itu. Habis itu dia itu pindah ke tempat kerja buruh lagi, lebih tepatnya kerja kuli yang ngangkat-ngangkat gitu di tempat bangunan. Di situ juga dia kerja berapa bulan udah nggak betah lagi. Dan setelah itu dia juga mencoba beberapa pekerjaan lain yang membutuhkan kekuatan fisik. Jadi dia itu bekerja di industri yang cuma membutuhkan kekuatan fisik, bukannya memikir ataupun bagaimana. Di sini bukannya aku merendahkan pekerjaan yang cuma membutuhkan fisik atau gimana, cuman aku menyampaikan jenis pekerjaan yang dia lakukan. Tapi masalahnya dia itu terus-menerus pindah kerja, sehingga pekerjaannya itu cukup banyak dan kayak tidak terdata dengan baik. Tapi yang pasti dia bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik. Nah, di kehidupannya Chong Nam-gyu, pertama kalinya dia mendapatkan rekor kriminal adalah pada tahun 1989. Dia terlahir pada tahun 1969, tapi tahun 1989 sudah tertangkap kepolisian. Nah, usia 20 tahun, yang dia lakukan apa? Dia mencuri barang seseorang, tapi bukan pencuri biasa. Kalau misalnya ada orang naik sepeda motor terus nyopet, itu kan copet. Tapi kalau seseorang bawa senjata, dia nodong gitu ya, mungkin pakai pisau atau gimana, dia nodong dan mencuri barang. Ini dipandangnya kan di atas copet, ataupun kriminalnya ini dinilai lebih buruk ataupun lebih jahat daripada copet biasa, ya kan? Nah, dia itu melakukan pencopetan tapi menggunakan senjata, alias malak orang lebih tepatnya. Diakibatkan itu dia mendapatkan hukuman, yaitu penjara 2,5 tahun, tapi dilepaskan bersyarat untuk masa 4 tahun. Oke, jadi
Ini perlu bol-bol pahami, mungkin buat yang nggak paham, artinya gini, dia seharusnya dipenjara 2,5 tahun, tapi dia dilepaskan bersyarat, yang artinya dia ini dilepaskan, tapi dia ini dipantau selama 4 tahun ke depan. Kalau misalnya dalam waktu 4 tahun ke depan dia melakukan kejahatan, hukuman 2,5 tahun ini akan langsung diperlakukan kepada dirinya, alias kayak dipantau selama 4 tahun ke depannya. Oke? Jadi meskipun dia pernah melakukan kejahatan di usia 20 tahun, dia itu masih dibebaskan dan setelah itu dia itu masuk ke wajib militer. Tentu laki-laki Korea kan wajib mengikuti wajib militer. Dan di sini pasti nanti banyak yang tanya, Mas Hanso sudah hamil atau belum? Ya, aku warga negara Korea, aku juga laki-laki sehingga aku punya kewajiban untuk ikut wajib militer. Tapi dulu aku pernah cedera lutut, operasi ACL, dan lumayan parah. Kalau misalnya aku cederanya lebih parah dikit lagi, aku hampir dapat kayak sertifikat kecacatan gitu. Nah, kalau punya itu sebenarnya bisa dapat kayak keuntungan pajak lah, apalah apa gitu. Tapi lumayan serius sehingga diakibatkan operasi itu aku bebas wamil. Oke, jadi bukannya aku nggak wamil, tapi aku dibebaskan dari wamil akibat cedera lutut. Oke, ini banyak banget yang tanya, jadi tak sampaikan di sini. Pokoknya Jong Nam-gyu udah kayak gitu, dia masuk wamil dan tahun 1992 dia keluar dari wajib militer. Nah, sekarang kalau tak tanya, dia kerja apapun tidak pernah betah terlalu lama. Dia udah keluar wamil, butuh uang kan ya? Kira-kira yang dia lakukan apa? Apalagi selain mencuri barang. Nah, seketika dia keluar dari wamil, dia ini laki-laki mulai mencuri barang dan dijualin untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, menariknya di sini, tadi di tahun 1989 dia tertangkap dan dilepaskan bersyarat 4 tahun kan ya. Dan beneran, sekitar 4 tahun setelah itu, lebih tepatnya di tahun 1994 dia ini tertangkap lagi saat merampok. Dibawa lagi ke sidang dan di situ hakim menurunkan keputusan kayak gini. Oke, penjara 8 bulan tapi lepas lagi, lepas bersyarat selama 2 tahun. Tapi kali ini kamu harus bayar denda 200.000 won alias sekitar 2 juta rupiah kalau kita hitung dalam mata uang Indonesia rupiah. Oke? Nah, jadi dia tertangkap lagi, tapi karena hukuman sebelumnya udah habis, dia terkena hukuman yang baru. Di sini dia dilepaskan bersyarat lagi untuk 2 tahun. Dan dia dilepaskan gini, tentunya pasti dia maling dan juga mencuri barang-barang lagi. Tertangkapnya pas 2 tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1996. Tapi di tahun 1996 kali ini dia nggak cuma mencopet, tapi juga memperkosa korbannya. Sehingga diakibatkan itu akhirnya dia masuk penjara untuk 2,5 tahun alias 30 bulan. Nah, 2,5 tahun di penjara, oke, 1996. Dan dia tertangkap lagi pada tahun 2002. Tahun 2002, laki-laki tertangkap karena dia mencuri. Anehnya di sini, dia itu nantinya menjadi pembunuh berantai, tapi waktu mencuri, dia ini tertangkap terus-menerus. Mungkin karena menyisakan bukti atau mungkin karena di sini dia tertangkap terus, waktu dia menjadi pembunuh berantai nggak tertangkap gitu. Nah, di tahun 2002 dia tertangkap lagi dan di sini dia dikenakan hukuman penjara selama 10 bulan. Nah, sehingga dia itu total waktu yang dihabiskan di dalam penjara adalah sekitar 40 bulan alias 3 tahun 4 bulan. Nah, di sini lebih parah lagi. Habis gitu dia udah keluar dari penjara. Kan kalau dipikir-pikir udah kayak gini kan ya udah cukup ya untuk keluar masuk penjara. Tapi di sini dia itu tetap bermalas-malasan, dan yang malas itu nggak cuman dirinya. Seketika dia keluar dari penjara, dia itu tinggal bersama dengan 1 orang kakak perempuan dan juga mamanya. Jadi 3 orang di rumah, oke? Jong Nam-gyu, kakak perempuan sama mamanya. Nah, 3 orang ini tinggal bersama, tapi anehnya nggak ada seorang pun yang mau kerja. Akhirnya mereka itu hidup mendapatkan subsidi dari negara karena tergolong pendapatan rendah. Per bulannya mereka mendapatkan bantuan 550.000 Korea won alias sekitar ya 5-6 juta rupiahan. Padahal kalau mau kerja pastinya bisa, tapi satu keluarga ini malas semua. 2 tahun berlalu, dimulailah aksi kejahatannya Jong Nam-gyu. Nah, sebelum aku menceritakan pembunuhannya Jong Nam-gyu, di sini tak ceritakan sedikit cerita masa kecilnya Jong Nam-gyu. Waktu dia masih kecil, dia itu sebenarnya
deket banget sama satu orang paman yang tinggal di kampungnya gitu. Jadi di kampung ini ada satu bapak gitu ya, dia lumayan akrab. Nah, omnya ini baik banget sama Jong Nam-gyu. Tapi suatu hari, omnya ini ngajak Jong Nam-gyu pergi ke hutan, lalu tangannya ini diikat dan diperkosa sama om itu. Diakibatkan kejadian itu, dia itu merasa dirinya itu begitu kotor, merasa kayak orang yang nggak berguna. Perasaan yang sama ketika seseorang diperkosa, pastinya. Udah gitu, dia itu merasa, aku ini cowok tapi diperkosa cowok. Ini aku mau bilang ke orang lain juga malu. Jadi kayak harga dirinya itu lumayan hancur. Dan dia semakin bertumbuh, itu kejadiannya waktu dia sekitar usia 10 tahunan. Okay? Nah, dia semakin bertumbuh, waktu usia 14-15an, dia itu mulai suka mengintip toilet perempuan di sekolahannya. Dia itu awalnya suka mengintip, dan suatu hari waktu dia melakukan masturbasi, di situ dia merasakan sebuah kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Nah, ini yang perlu tak sampaikan. Masturbasi pastinya membuat seseorang merasa lebih nyaman dan tenang. Tapi sebuah aktivitas seks yang dulunya itu menjadi sebuah kayak kemaluan dan juga penderitaan buat dirinya, ini ternyata bisa menjadi sesuatu yang membuat dirinya begitu senang. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui lagi, dilihat dari fotonya, Jong Nam-gyu ini sebenarnya terlihat seperti orang yang agak gimana ya kata tepatnya, maaf kalau terdengar negatif, kayak orang agak culun gitu, kayak polos-polos bodoh. Dan benar, di antara teman-temannya dia itu selalu direndahkan, selalu diabaikan, selalu kayak dianggap mudah gitu loh sama teman-teman sekolahnya ataupun orang-orang sekitarnya. Bahkan waktu di sekolah, kan biasanya kita masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, waktu kita menjadi kakak kelas kan ya anak-anak yang di bawah nggak mungkin menganggap mudah kakak kelas ya toh. Tapi Jong Nam-gyu ini bahkan adik-adik kelasnya pun menganggap dirinya itu mudah gitu, kayak diremehkan oleh semua orang. Dan waktu dia pergi ke Wamil pun di situ dia direndahkan. Jadi dia ini selalu menerima stres dari lingkungan yang seperti itu. Satu-satunya hal yang dia lakukan untuk meluapkan stresnya ini adalah melakukan kekerasan kepada makhluk hidup yang lebih lemah daripada dirinya. Dan waktu itu target yang diambil oleh Jong Nam-gyu adalah kucing ataupun anjing kecil. Dia lempar, dia banting, dia pukul. Pokoknya yang bisa membuat dia itu lebih tenang dan merasa kayak aku ini masih kuat adalah antara membantai anjing ataupun kucing atau melakukan masturbasi. Di luar itu, kesehariannya dia dianggap sebagai seseorang yang lemah dan dipandang rendah. Kasus pertama. Ini dari kasus pertamanya aja, ini sangat menarik dan sangat kita bisa jadi paham kenapa polisi itu benar-benar bingung mengejar Jong Nam-gyu ini. Pada tanggal 14 Januari 2004 ini, dia ini mendekati dua anak kecil masih berusia 12 sama 13 tahun. Mereka ajak pergi ke gunung, lalu tangannya diikat di situ dan diperkosa, setelah itu dibunuh di hutan itu. Mungkin bol-bol, loh itu kan mirip sama kejadian yang dialami waktu dia usia segitu. Betul, dia menerapkan hal yang sama dengan apa yang dia pernah alami. Dan sebenarnya kasus ini terungkap 16 hari setelah kejadian, yaitu pada tanggal 30 Januari 2004. Korban ditemukan meninggal, apalagi waktu itu musim dingin, oke? Januari itu musim-musim salju gitu. Polisi, mereka itu meriksakan ya mayatnya, diperiksa, dibuka, dicek ini. Mereka menemukan satu clue penting, yaitu ini ada cap sepatu berukuran 240 mm. Jadi kalau di Korea kita beli sepatu itu bukan pakai ukuran 38, 36, 42 gitu, bukan. Ada ukuran sentimeter, oke? Ukuran 24 itu mungkin sepatu ukuran 39 atau 40-an gitu ya. Nah, ditemukan cap kaki ukuran 240 mm bermerek Asics. Tahu kan ya sepatu merek Asics itu. Akhirnya polisi itu berpikir, kira-kira siapa ya yang bakal membunuh anak kecil kayak gini dan juga punya sepatu Asics. Nah, polisi mikir
Dan karena waktu itu masih nggak ada pembunuhan nggak jelas kayak gini, biasanya pembunuhan itu kan dilakukan karena benci seseorang ataupun ada maksudnya gitu. Akhirnya polisi itu mencari dan juga menyelidiki semua orang di sekitar tempat itu. Ini terjadi di daerah Bucheon, oke? Nah, di situ ada satu sekolah dan ada satu bocah yang agak nakal gitu. Nah, kebetulan anak itu di hari kejadian nggak masuk sekolah dan dia juga punya sepatu Asics. Ditangkap sama polisi, ditanya, kamu yang bunuh ya? Nah, anehnya bocah ini bilang, iya. Tujuannya Jong Nam-gyu itu benar-benar membunuh orang, bukan cuma melukai ataupun mengganggu orang. Masuk ke salah satu rumah yang ada di Seoul, daerah Gurohu, Gurodong, dan seketika perempuannya ini nyampe depan rumah,